Ya, bicara tentang tawadhu tapi secara praktek ternyata memposisikan diri seperti orang yang hebat, orang yang luar biasa, kayak jual mahal ya dan macam-macam. Tentu itu tidak tepat ya. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala subyan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melewati sekelompok anak-anak, fasallama alaihim. Kemudian Anas bin Malik itu beliau sudah tua, namun beliau mendahului untuk memberi salam kepada anak-anak. Kemudian beliau menyampaikan wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begini sering melakukan hal ini ya. Ya, jadi Anas menyalami anak-anak lebih dahulu, bukan anak-anak menunggu anak-anak menyalami beliau, tapi beliau menyalami anak-anak. Dan beliau mengabarkan demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi suka melakukan demikian. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Anas bin Malik dan itu mencontohi tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak atau yang istilahnya kalau kita bilang ekonominya di bawah kita, statusnya di bawah kita, tidak ada salahnya kita kalau ketemu kita salam di luar. Tidak ada salahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ya. Jangan merasa bahwasanya salam kita atau senyum kita ya mahal, hanya boleh diberikan kepada orang yang berkelas. Enggak ada. Kita ini siapa? Enggak tahu kedudukan kita di sisi Allah seperti apa. Ya. Kita enggak tahu ya. Makanya saya beberapa kali punya pengalaman punya pembantu. Ya, pembantu tersebut subhanallah setiap dikirim duit kirim ke orang tuanya. Saya bilang dia mungkin tidak tahu kedudukan di sisi Allah seperti apa orang ini. Kerja hasilnya dikirim buat apa? Orang tuanya. Yang belum tentu bisa kita lakukan seperti dia. Jadi terkadang mungkin ada orang secara status ekonomi di bawah kita, tapi mungkin dia lebih hebat perjuangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak ada salahnya kita salami orang, senyumin orang, tidak usah merasa mahal senyum kita ini ya. Ya sehingga pilih-pilih kalau mau senyum aja enggak bayar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Kalau bagi-bagi duit itu enggak cukup. Ya. Walakin yasa'ukum ya, tapi mudah bisa mengenai mereka semua dengan diantaranya tersenyum pada mereka dan akhlak yang mulia. Bisa kalau senyum bisa buat banyak orang ya. Seperti Rasulullah SAW murah senyum dan bahkan memberi salam kepada anak-anak ya. Kadang-kadang ada setan mengatakan kalau kau nyapa orang di bawah nanti derajatmu apa? Turun ya. Seakan-akan levelmu jadi turun ya. Itu bisikan setan. Itu mengajarkan kita untuk sombong dan angkuh. Kalau mau ditemui orang harus lewat berapa level. Seakan-akan kita apa? High class. Kalau mudah ditemui seakan-akan kita orang rendahan ya. Orang rendahan. Jadi ketemu harus ini dulu, ada ritual. Ada apa namanya ritual untuk bertemu dengan seseorang. Ya, ini jangan seperti itu ya. Dan itu tumbuh keangkuhan tersebut sedikit demi sedikit. Tidak terasa tiba-tiba kita sudah sampai pada level kita sangat merasa tinggi. Yang bertemu dengan saya harus melewati beberapa apa namanya level baru bisa ketemu saya ya. Sampai ada dai yang bodyguardnya mungkin lebih banyak daripada bodyguard pejabat. Allah musta'an. Sampai ada dai kalau dia mau makan dia harus ngirim orang cek dulu makanannya. Luar biasa. Ngalah-ngalahin presiden yang enggak usah seperti itu, biasa aja. Ya. Biasa aja kecuali kita memang mau diracuni orang ya lah. Kita ini siapa sih? Kita ini siapa sih? Kenapa harus kayak gitu? Enggak terasa kita kebawa dengan cara seperti itu. Mau dibilang kita tawadhu, oh gitu modelnya gimana mau tawadhu? Apa tawadhu seperti itu? Baik, kita lanjutkan. Wa anhu dari Anas bin Malik qala radhiyallahu anhu in kanatil amatu min ima'i ahli al-madinati la ta'khudhu bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Rawahul Bukhari. Kata Anas bin Malik, sungguh ada seorang budak dari budak-budak wanita yang ada di kota Madinah, sungguh-sungguh mengambil tangan Nabi
kemudian bawa Nabi kemana hendak dia pergi. Yaitu Rasul tawadhu'nya. Ya, mungkin kita tidak seperti Nabi, tapi luar biasa tawadhu'nya. Tapi kita berusaha meniru, berusaha mendekati ya. Ini ada budak wanita kemudian ngambil tangan Nabi dibawa. Rasulullah tidak tarikan tangannya, lengannya diambil ya. Ini siapa sih? Ngajak-ngajak saya, bawa saya ke sana. Ya. Itu Nabi SAW, puncak tawadhu. Setan datang pada kita ketika kita mulai dikenal, mulai merasa dibutuhkan. Kita merasa sedikit-sedikit seakan-akan kita orang hebat, orang diperlukan. Padahal subhanallah, Allah yang menjadikan seorang mulia. Allah menjadikan dia sehingga diperlukan orang. Tapi tidak usah merasa sok hebat, sok diperlukan, sok sibuk, sok macam-macam ya. Siapa yang lebih sibuk daripada Nabi SAW? Nabi istrinya 9. Kita istri 1 aja sok sibuk. Istri 9. Istri 9, urusan banyak ya. Tapi ketika ini kan bukan setiap hari, kadang-kadang ada keperluan seseorang. Tidak tiap hari juga budak wanita ngajak Nabi. Nabi juga punya waktu yang sedikit. Tapi kadang-kadang ada kejadian, ya Rasulullah biarin aja, mumpung lagi kosong, mumpung lagi wanita itu lagi ada keperluan. Ditarik tangannya, Nabi biarin, dibawa oleh budak tersebut kemanapun dia hendak pergi ya. Dan ini tawadhu, puncak tawadhunya Nabi SAW, sampai tangannya diambil oleh seorang budak wanita, kemudian mengajak Nabi kemana yang pun dia sukai. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Ibnu Hajar menyebut riwayat Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, fantantaliqu bihi fi hajatiha, ya. Maka dia pun bawa Nabi SAW karena ada keperluannya. Yaitu Nabi menemani dia sampai memenuhi keperluannya. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa anil Aswad bin Yazid qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Aisyah ditanya radhiyallahu anha ummul mukminin, apa sih yang dikerjakan oleh Nabi di rumahnya? Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah sallallahu membantu pekerjaan istrinya. Ini khidmata ahlihi, ta'ni khidmata ahlihi, itu membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis salat kharaja ila salat. Kalau tiba waktu salat maka beliau pun meninggalkan semua kegiatan menuju salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan istrinya. Kita tahu bahwasanya di antara kebiasaan para sahabiat, mereka berkhidmat kepada suami ya. Mereka berkhidmat kepada suami, seperti riwayat tentang Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah menyapu rumah, Fatimah nimbah air, Fatimah radhiyallahu anha menggiling gandum, Fatimah radhiyallahu anha buat adonan kemudian membakar roti ya, sampai tangannya ngapal ya, kemudian tidak lembut lagi, sampai wajahnya juga terpengaruh karena dekat dengan furn atau dengan tanur ya. Memanggang roti kan dekat ada api sehingga berubah wajahnya, bajunya penuh dengan debu, dan ini semua dia kerjakan di rumah sampai akhirnya dia minta pembantu kepada Nabi SAW dan Nabi pun tidak kasih. Kemudian Nabi bilang sama Fatimah, ya bunayya inna khairan nisa, sungguhnya wahai putriku, sungguhnya wanita yang terbaik adalah allati tanfa'u ahlaha, yang bermanfaat bagi keluarganya. Sehingga kegiatan seorang istri di rumah, kalau dia niatkan karena Allah, maka itu adalah amal soleh, bahkan menjadikan dia yang terbaik. Itu kebiasaan para sahabat. Sebenarnya Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair yang miskin, maka dia harus berjalan ya sulutsai farsakh, yaitu sekitar 4 kilo, pergi ke kebunnya Zubair, kemudian mikul nawat, mikul biji-biji kurma, kemudian dipulang harus ditumbuk supaya kemudian dikasih air jadi makanan hewan, karena biji kurma itu bisa jadi makanan apa? Hewan. Direndam dulu agak lama, baru kemudian ditumbuk-tumbuk jadi lembut, kemudian dimakan oleh hewan. Ini kerjaan dia, jalan jauh 4 kilo mikul, ngurusin kudanya Zubair ya, dilatih kudanya Zubair, dikasih makan.
ngurus ontanya Zubair. Semua dia lakukan, biasa sahabiat. Tapi bukan berarti kemudian para sahabat itu suami-suami mereka tidak bekerja, mereka bekerja dan mereka ada kesibukan banyak, berjihad, berdakwah. Tapi kalau pulang ke rumah ada kesempatan bantu juga istri. Dan ini Nabi SAW demikian. Beliau tawadhu kepada istrinya ya, sampai dikatakan oleh Anas, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau membantu istrinya. Istri membantu kerjaan wanita yang mungkin cuci piring kalau bahkan kita cuci piring, cuci pakaian. Berarti Nabi bantu ya. Bantu kerjaan seperti itu, mungkin bantu sapu-sapu ya. Ini umum, Aisyah menyebutkan secara umum. Tapi kalau kita tahu pekerjaan perempuan yang tadi, pekerjaan perempuan sapu-sapu rumah, cuci piring, cuci pakaian, bakar roti ya. Kalau zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang lihat Instagram, lihat bantu lihat Instagram, lihat produk baru. Jadi subhanallah Nabi ngerjain kerjaan apa? Ibu-ibu membantu kerjaan istrinya. Ini puncak tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tentunya laki-laki berusaha tawadhu sama istri ya. Tapi bukan tawadhu yang menjadikan kita akhirnya bukan kepala rumah tangga. Tetap kepala rumah tangga tapi tawadhu kepada istri. Ada waktunya kita tawadhu, ada waktunya kita mengalah, ada waktunya kita yang memberi apa? Keputusan. Begitu tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika Sofiyah radhiyallahu anha yang dia tidak begitu tinggi ya. Sofiyah radhiyallahu anha ketika mau naik ke atas onta, dia untuk perlu pijakan, maka Rasulullah SAW meninggikan lututnya sehingga pahanya diinjak oleh Sofiyah. Kemudian Sofiyah naik di atas onta beliau ya. Dan ini tawadhu luar biasa dilihat oleh para sahabat ya. Kita belum melakukannya ya. Lain kali kita praktek. Kalau istri mau ngambil sesuatu di atas lemari, kita bilang silakan. Pasang kuda-kuda. Tapi timbang dulu berat badan berapa. Maksudnya Nabi SAW subhanallah tawadhu ya. Apalagi istri orang tua yang sudah tidak ada ya, jauh dari kakaknya, jauh dari adiknya ya. Saatnya kita tawadhu kepada istri. Apalagi istri sudah mulai tua, sudah kurang pede lagi ya. Macamnya tetap kita sayang sama istri. Ada saatnya kita tawadhu kepada istri, kita bantu kerjaannya dan kita niatkan cari pahala. Niatkan cari pahala ya. Karena itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak merasa angkuh, hendak. Kadang istri minta bantu cebok anak-anak ya. Cebok ya. Enggak ada masalah ya. Karena itu salah satu sunnah. Tetapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hadaratis salat, kalau sudah tiba waktu salat langsung beliau tinggalkan semuanya. Fokus berubah. Mau lagi ngobrol sama istri, mau ketawa-ketiwi sama istri, membantu istri, begitu datang waktu salat selesai. Ada yang panggilan Nabi penting, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Langsung berhenti, fokus untuk salat ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu tawadhu mencakup seluruhnya. Ada sebagian orang tawadhu kepada temannya tapi sama istri enggak tawadhu. Ada yang begitu. Masya Allah kalau sama orang lain seperti apa namanya? Seperti arnab, seperti apa namanya? Kelinci, lembut. Kalau sama istri seperti kucing garong. Sangar, teriak-teriak, merendahkan, menghinakan, menjatuhkan, meremehkan. Kalau aja ngomong tidak diindahkan. Sebagian suami seperti itu. Saya pernah cerita ada kasus orang datang ke rumah, istrinya nangis-nangis. Istrinya sudah bercadar, suaminya juga sudah sunnah. Ustaz, ini suami saya kalau dia lagi marah, kadang dia tendang saya. Kadang dia bilang saya iblis. Saya bilang, aduh, ikut iblis. Masih mending isi manis jembatan Ancol kayak atau Gendruwo. Ini iblis, bosnya setan. Disematkan kepada istrinya. Maksudnya enggak ada kata-kata lain. Maksudnya saking emosinya iblis. Iblis juga laki-laki, ini perempuan. Iblis woman kayak apa gimana kayak. Jadi subhanallah, Papa enggak mikir maksudnya kata-kata itu. Bagaimana? Apalagi perempuan kan perasaan. Dia lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Terus kita kata-kata menyakiti seperti itu, ya, akhirnya nggak kuat dia tinggal sama suaminya. Jadi tawadhu
bukan cuma sama teman, tawadhu juga pada istri. Tawadhu juga pada anak-anak. Ada saatnya kita beri waktu buat anak-anak. Kita ngobrol sama anak-anak, kita gendong anak-anak. Tawadhu sama tetangga. Berusaha tawadhu pada segala sisi ya. Sebisa mungkin ya. Tentu kita tidak akan menyamai Nabi SAW, tapi kita belajar karena kita tahu kita punya banyak kekurangan. Apapun yang kita miliki ada potensi buat kita merasa tinggi. Entah jabatan, entah ilmu, entah diperlukan orang, entah ketenaran, entah popularitas. Itu buat kita terkadang sok ya. Sok sibuk lah, sok anu lah. Saya ulangi lagi tadi, Nabi saja istrinya 9 juga tidak sok sibuk. Ini istri baru 1, apalagi baru nyari. Sudah sok sibuk. Sebagaimana dalam hadis ketika Aisyah ditanya tentang kegiatan Nabi, Nabi juga terkadang ngurus dirinya sendiri. Tidak selalu diurusin oleh istrinya. Ini di antara tawadhu Nabi. Aisyah ditanya, "Maka Rasulullah SAW, maka amul Rasulullah SAW fi baiti." Apa sih kegiatan Nabi di rumahnya? Maka ila basyaran minal basyar. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW kecuali sebagaimana lelaki yang lain. Karena yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Beliau jahit bajunya, beliau merah susu kambingnya, beliau melayani diri, berkhidmat kepada dirinya sendiri. Dalam sebagai riwayat, yakhsifu na'lahu, yaitu beliau bikin sendal, kulit ditumpuk kemudian dijahit. Beliau bikin sendal sendiri. Beliau bikin sendal apa? Sendiri ya. Ini Nabi SAW. Kita baru ustadz lokal, interlokal. Sudah maunya luar biasa. Ya kadang-kadang kita lupa diri. Kita lupa diri sehingga mau selalu dilayani. Kalau tidak dilayani seakan-akan kita direndahkan. Ada setan bilang begitu. Makanya kalau kita tidak dihormati orang, ingat Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan kisahnya bersama Nabi Khadir. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ay yudayyifuhuma. Fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqama. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khadir, dua nabi yang mulia. Sampailah mereka kepada suatu penduduk negeri. Ya. Kemudian mereka minta dijamu karena mereka dalam perjalanan safar. Musa safar, mungkin Khadir enggak, tapi mereka dalam perjalanan. Mereka minta dijamu, fa abau ayyudayyifuhuma. Namun mereka semuanya, Allah menggunakan kata jamak fa abau. Satu kampung semuanya tidak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Bahkan sebagian ulama menafsirkan itu mereka mengetuk pintu satu-satu semua penduduk kampung tersebut. Tidak ada yang mau jamu Nabi Musa, Nabi Khadir. Ya sudah, pulang. Enggak mau dijamu. Dia bilang, tahu saya ini Nabi, enggak dijamu. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya para anbiya yang tidak ada bandingan dengan kita. Mereka terkadang begitu dan mereka tidak ngomel-ngomel. Tidak merasa tidak dimuliakan. Setan yang buat kita merasa tinggi. Merasa harus dimuliakan, merasa harus dihormati, merasa harus kita ini siapa? Lupa untuk tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada makhluk dengan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berinteraksi bagaimana kalau kita tidak tawadhu? Ya namanya tawadhu ada yang dikorbankan, waktu dikorbankan. Ada harta dikorbankan, ada dalam tanda kutip harga diri, maksudnya sok-sok kita korbankan. Ya. Nabi SAW tidak selamanya dilayani oleh istrinya. Taib. Dan perkataan Aisyah, kana basyaran minal basyar. Dia lelaki sebagaimana yang lainnya. Isyarat bahwasanya Nabi tidak menyespesialkan dirinya. Ya, artinya dia tidak merasa saya kan Rasul, kau ya, Aisyah harus begini-begini. Enggak. Ya. Enggak. Kita lanjut hadis berikutnya. An Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Aku berjalan sampai aku tiba di hadapan Nabi dan Nabi sedang berkhutbah. Faqultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Ada seorang asing datang bertanya kepadamu tentang agamanya, dia tidak tahu apa agamanya. Fa aqbala alayya Rasulullah, maksudnya dia dirinya sendiri. Saya orang asing
mencari Anda, saya bukan penduduk kota sini, dan saya ingin tahu tentang agama saya. Dan Rasulullah sedang berkhutbah. Dia langsung motong, Nabi sedang berkhutbah. Ini apa dalam bahasa istilah qadhiyatu ain, bukan setiap hari terjadi. Tentu kalau tiap hari begini kacau khutbah. Satu ngomong, enggak, ini kan sesekali terjadi. Ini kasus tertentu terjadi, tentu Rasulullah menghadapi kasus tertentu dengan cara beliau ya, bukan setiap hari, bukan. Fa aqbala alayya Rasulullah sallam. Maka Rasulullah sallam pun balik menghadapku. Wa taraka khutbatahu. Dia tinggalkan khutbahnya hatta taha ilayya. Rasulullah datang menuju saya. Fa utiya bi kursiyyin faqa'ada alaihi. Maka didatangkanlah kursi, Rasulullah pun duduk di atas kursi tersebut. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Maka Nabi pun mengajari beliau dari apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Thumma ata khutbatahu fa atama akhiraha. Kemudian beliau setelah ngajarin aku, dia balik lagi lanjutkan khutbahnya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin tidak punya adab, nanti enggak bisa ngomong kalau kita mungkin. Nanti ketemu dulu apa namanya? Tim saya, nanti saya belakang ya. Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu ya. Kita jauh dari kita, ini kadang sok diperlukan. Yang orang seperti kita masih banyak. Yang punya ilmu lebih dari kita juga masih lebih banyak. Kita sok orang hebat. Yang kita sampaikan juga belum tentu merubah akhlak audiens. Malah ngajarin audiens untuk mikirin dunia mulu. Tapi Nabi SAW malah beliau berhenti dari khutbahnya menuju kepadaku ya, menuju kepadaku. Dan ini menunjukkan perhatian Nabi. Karena ini kan kasus ada orang asing datang, tidak, maka Rasul tahu dia lagi perlu ya. Maka dia mensikapi dengan sikap khusus. Ini orang lagi perlu. Dan Nabi SAW, kita tahu bagaimana kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang ketika datang minta ajaran dari Nabi, kemudian Nabi berpaling darinya, ya. Dan dia buta ya. Sampai Allah turunkan surat apa? Abasa. Ceritanya Nabi sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Nabi lagi fokusnya ada orang kaya nih. Dan secara maslahat ini penting karena kalau mereka masuk Islam penting nih karena mereka pembesar-besar nih. Kalau mereka masuk Islam tentu efeknya luar biasa. Nabi lagi fokus, tahu-tahu ada orang buta datang. Ya Rasulullah ajarin aku, ya Rasulullah ajarin aku. Maka Rasulullah langsung berpaling. Karena seakan-akan Ibnu Maktum ini mengganggu konsentrasi Nabi dan Nabi memikirkan maslahat. Ya, tidak ada dunia di balik itu yang diinginkan. Dia tidak minta duit dari orang-orang kaya tersebut, tidak sama sekali. Murni kemaslahatan agama. Ya. Dia tidak minta duit dari orang kaya tersebut ya. Dia tidak minta duit. Dia tidak bilang kalau dekat VIP 1.200.000, kalau jauh 650.000. Kalau jauh ustadznya remang-remang, kalau dekat kinclong. Ini nonton konser apa nonton apa ini? Kadang apa masalah di balik itu? VIP non VIP apa masalahnya? Masalah akhirat atau masalah duniawi? Coba dipikir. Kalau ada masalah akhirat mungkin kita boleh inilah. Kalau murni masalah duniawi, tapi buat apa? Dekat 1.200.000, jauh berapa? 610.000. Kalau dekat jauh remang-remang jadi lebih murah. Kalau dekat kinclong mahal. Kalau saya jauh dekat insya Allah kinclong. Bercanda ya, pakai layar ya, aman. Jadi Nabi SAW ketika itu sedang menasihati orang kaya dan tujuannya murni akhirat. Karena orang kaya ini kalau dapat hidayah, insya Allah banyak yang masuk apa? Islam. Terus ada Ibnu Ummi Maktum datang minta nasihat, Nabi berpaling. Dan Ibnu Ummi Maktum buta. Dia tidak tahu wajah Nabi bermuka masam, dia enggak tahu. Dan dia tidak tahu Nabi berpaling, dia pun tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Maka Allah turunkan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Datang orang
dia Muhammad berpaling dan bermuka masam ketika datang orang yang buta. Ya. Padahal semangat datang minta ilmu, engkau malah berpaling. Tapi apakah Nabi marah setelah itu kepada Ibnu Ummi Maktum? Tidak. Nabi kalau ketemu beliau dia mengatakan marhaban, selamat datang orang yang Allah menegurku gara-gara engkau. Rasulullah muliakan dia. Maka dia jadi tukang azannya Nabi. Bahkan Nabi pernah pergi, Nabi suruh dia jadi wakil di Madinah atau di mana saya lupa ya. Nabi muliakan dia. Ya, karena Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi berijtihad namun ijtihadnya keliru. Lihat bagaimana Nabi SAW kemudian turun dari khutbahnya menuju orang asing tersebut untuk memberi nasihat kepada orang tersebut. Kita jauh dari Nabi SAW. Sekali lagi, setan datang mengesankan kita orang hebat. Misalkan kita ini orang sangat diperlukan. Mengesankan harus ketemu saya tidak semudah yang dibayangkan. Harus ngantri, harus ini, harus anu, harus ini. Ya. Ada seorang ikhwan datang kepada seorang dai. Ustaz, bagaimana kalau ngisi di fakultas kami? Fakultas di salah satu universitas. Kata dia tersebut, oh tidak bisa. Kalau sama saya harus profesornya hadir, harus ininya hadir, guru besarnya hadir, dokter. Jadi tidak mau dia kajian biasa, harus yang hadir orang wow. Itu tadi, setan datang. Merasa kita ini hebat. Kita ini siapa sih dai Indonesia yang hebat? Ilmunya sebesar apa sih? Siapa coba bilang? Ustaz Salafi yang ilmunya hebat siapa coba bilang? Ya mirip-mirip, enggak hebat-hebat kali. Maka tidak perlu kita merasa kita ini apa? Wow dan apa, enggak perlu. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu. Ini Imam Nawawi masyaallah membawakan hadis-hadis tentang tawadhu'nya Nabi. Adalah Rasulullah sallallahu kalau makan makanan maka beliau menjilat tangan beliau. As-salas, jari beliau jilat. Wa qala, dan beliau berkata, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha. Kalau ada makanan jatuh dari kalian maka bersihkan. Setelah dibersihkan wal yakulha, hendaknya dia makan. Wala yada'ha li syaitan, jangan tinggalkan buat syaitan. Wa amar an tuslatul qas'ah, dan beliau ingin qas'ah dibersihkan untuk diambil, jangan dibuang, tapi kalau ada sisa-sisa dimakan. Ya. Yaitu dijilat, kalau ada piring yang masih sisa diambil, ya, dimakan. Qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sungguh kalian tidak tahu di bagian mana ada keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini di antara adab dalam makan, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita makan di antara tujuan selain kita ingin kenyang, kita juga harus cari keberkahan. Dan dalam setiap piring yang kita makan pasti ada keberkahan. Cuma letaknya di mana kita nggak tahu. Apakah di akhir makanan atau di bagian mana? Tapi kalau kita bisa bersih semuanya, sudah otomatis kita makan keberkahan. Dan kalau kita makan keberkahan, dia punya efek dalam diri kita. Semangat beribadah, kemudian tidak semangat maksiat. Karena ada berkah. Kita makan yang berkah. Kalau makan tidak berkah kan repot nanti. Oleh karenanya, seorang berusaha makan bersih, kalau perlu dijilat apa yang tersisa, agar tidak ada keberkahan yang terlewatkan. Ini sebab yang pertama. Sebab kedua, Rasulullah mengatakan makanan sisa itu dimakan setan. Kata Rasulullah SAW, kalau ada makanan jatuh, bersihkan. Belum 5 menit, bersihkan. Belum bersihkan. Kecuali jatuh di kotornya sudah lain cerita. Selama mungkin dibersihkan, maka bersihkan. Ada yang bilang, saat itu kan zaman dulu belum ada virus. Ya, pokoknya saya bilang kalau mungkin dibersihkan, bersihkan. Terus makan. Enggak ada masalah, enggak usah. Jangan tawadhu, ambil bersih-bersih. Kita tahu lantai rumah kita bersih kok. Ambillah. Terus dimakan, ya. Kata Rasulullah SAW, jangan biarkan untuk apa? Syaitan. Dalil bahwasanya makanan sisa bisa dimakan oleh apa? Syaitan. Dan ini salah satu bentuk dari memuliakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk memuliakan nikmat Allah, kita tidak mubadzir, membuang nikmat Allah tersebut yang tidak ada manfaatnya. Ya kalau kita enggak mampu, kasih orang, ya kalau bisa, ya. Kasih orang. Sekarang di sebagian restoran di Arab Saudi sudah ditulis ya, kalau tidak
habis tolong beritahu kepada pegawai kami, dia akan yang apa? Membereskan. Bisa dibagikan kepada orang, bisa dibuatkan untuk makanan apa? Hewan, ya, bisa dimanfaatkan ya. Sehingga tidak terbuang. Ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak malu untuk menjilat jarinya. Rasulullah apa? Kurang rakus. Kita bukan masalah rakus, kita masalah semua nikmat kita manfaatkan dan ada keberkahan di balik itu. Rasulullah mengatakan, fa iyyakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kalian tidak tahu bagian mana yang ada keberkahannya. Bahkan dalam sebagian riwayat hendaknya teman makannya suruh jilatin. Itu kalau istri. Kalau teman ya mungkin enggak ya. Tapi kalau istri, kita suruh istri jilat. Enggak apa-apa ya. Tambah cinta enggak? Tambah cinta enggak? Enggak pernah coba ya. Hadis berikutnya, apalagi jomblo mau coba sama siapa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak seorang nabi pun diutus oleh Allah kecuali penggembala kambing. Qala ashabuhu, para sahabat berkata, "Wa anta, engkau ya Rasulullah?" Faqala, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Saya juga dulu penggembala kambing karena saya nabi dan seluruh nabi pasti menggembalakan kambing. Saya juga menggembalakan kambing punya orang, bukan kambing saya. Namun saya dapat upah qararit, yaitu qararit maksudnya adalah pecahan dari dinar atau dirham. Kambing-kambing milik penduduk Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis menjelaskan tentang tawadhu. Di antara kerjaan para nabi, nabi adalah manusia termulia. Mereka tidak sombong, tidak angkuh. Mereka mau menggembalakan kambing. Rasulullah mengatakan as-sakinatu fi ahli al-ghanam wal kibr wal khuyala fil faddadin ahli al-wabar. Bahwasanya ketenangan berada pada penggembala kambing, sementara kesombongan dan keangkuhan berada pada penggembala onta atau pemilik kuda ya. Ya, penggembala onta ahlul wabar, yaitu onta itu namanya rambutnya disebut wabar ya. Di sini di antara kerjaan para nabi adalah menggembalakan kambing. Mungkin pekerjaan yang tidak mulia. Apalagi kambing punya orang, bukan kambing nabi. Kambing punya siapa? Orang. Sebagaimana Musa alaihissalam menggembalakan kambing mertuanya. Nabi menggembalakan kambing tetangga-tetangganya. Dan Nabi tidak malu untuk menceritakan masa lalunya. Anda menggembalakan kambing? Ya, saya menggembalakan kambing. Apa masalahnya? Ya halal. Sekarang orang kerjaan haram sombong. Gimana? Riba konvensional, masya Allah, sombong, gagah. Dia mana? Artis dangdutan, bangga. Tadi siapa? Aduh, apa? Sales roti, malu. Ya halal, nggak ada masalah. Kalau halal nggak ada masalah. Dia makan yang halal. Di dunia kan kita akan lewati. Yang penting pada alam berikutnya, statusnya bagaimana. Dunia kita mau jadi orang kaya, orang miskin tak makan. Masalah semua akan melewati. Mau kaya miskin pasti ada masalah. Sakit mau kaya miskin pasti mencret. Apa ada orang kaya tidak mencret? Pasti mencret. Pusing semua orang pasti juga apa? Pusing. Diomelin istri semua orang juga diomelin istri. Ada nggak diomelin istri? Istrinya bisu nggak diomelin? Semua ada masalah. Yang penting kan kita bisa beribadah. Pekerjaan yang penting halal itu suatu hal mulia. Kalau bisa upgrade lebih bagus. Tapi kalau halal nggak usah malu-malu, nggak ada masalah. Daripada bangga-banggaan ternyata makan uang haram, uang nggak jelas. Nanti jelas di alam barzah baru jelas. Kalau sekarang abu-abu, ya. Di alam barzah langsung apa? Jelas. Ada orang-orang yang makan harta rakyat, koruptor, harta rakyat dimakan, rakyat setengah mati, bayar pajak, kemudian dia foya-foya, dikorupsi. Mau bangga jadi orang seperti begitu? Nabi SAW tenang aja. Jadi penggembala kambing. Ini pekerjaan yang hina waktu itu. Maksudnya bukan hina, maksudnya rendah. Sehingga ketenangan. Beda kalau yang punya onta, wah gagah. Apalagi yang punya kuda, gagah. Kambing punya apa? Kambing, gagah. Enggak ada yang bilang kambing gagah. Makanya enggak ada lomba pacuan kambing, enggak ada. Tapi kalau pacuan onta ada, pacuan kuda ada. Orang bisa bangga naik kuda. Kuda keren. Gagah kan, yang gagah kudanya bukan kamu.
Kalau kambing kan yang gagah yang punya kambing. Jadi maksud saya Rasulullah SAW tawadhu sampai beliau menggembalakan kambing dan beliau tidak merasa malu-malu. Hadis berikutnya wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu." Kalau saya diundang untuk makan qura', qura' itu dari kalau kaki kambing dari mana? Dari lututnya sampai ke bawah. Kikil ya apanya? Ya, dari kaki kambing. Dhira' dari paha. Dhira' itu apa? Paha kambing. Ya, dhira' paha kambing. La ajabtu. Rasulullah mengatakan saya diundang untuk makan kikil, saya makan, untuk makan kaki, untuk makan paha saya makan. Rasulullah SAW suka dhira'. Bagian kambing yang paling Rasulullah suka adalah bagian apa? Paha. Paha ya, kaki atas ya. Paha kan? Ya, paha. Rasulullah paling suka itu. Sampai ketika Rasulullah SAW diberi racun oleh wanita Yahudi di Khaybar, dia taruh di situ paling banyak. Karena dia tahu Nabi suka makan paha. Akhirnya Rasulullah sempat makan racun tersebut, kemudian kambingnya berbicara, ini masmum, saya beracun. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, berhenti. Sebagian sahabat langsung meninggal dunia ketika itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau saya diundang untuk makan qura' atau dhira' la ajabtu, saya akan datang. Walau uhdiya ilayya dhira'un atau qura'un la qabiltu, kalau saya dikasih hadiah dhira' yang saya sukai atau qura' yaitu kaki kambing, saya akan terima, saya tidak tolak. Itu Rasulullah tawadhu. Apa makan apa hadiah kayak gini? Enggak lah. Enggak, terima, menyenangkan memberi apa? Hadiah. Kalau kau enggak suka bisa kasih orang ya. Atau enggak. Tapi Rasulullah terima. Rasulullah SAW tidak angkuh ya. Tidak angkuh. Karena kita dengar cerita-cerita tentang para ulama dahulu seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dia tinggal di satu kampung, dikatakan dalam biografi beliau semua tetangganya sudah pernah dia datangi. Semua tetangganya pernah dia apa? Semua pernah undang dia, dia selalu datang. Luar biasa. Ya mungkin enggak banyak seperti kita. Tapi maksudnya bagaimana beliau tidak membedakan si kaya maupun si miskin. Ada yang undang beliau datang semuanya. Tawadhu'nya beliau rahimahullahu ta'ala. Tentunya yang mengundang ya, juga jangan pelit ya. Kalau duit banyak jangan kasih kikil. Kasih yang enak lah. Kecuali kalau enggak punya ya sudahlah. Kita ngerti ini rumah jelek, cuma disediakan cuma roti, cuma teh manis, ya sudahlah, kita ngertilah. Jangan suruh dia beli nasi mandi ya. Jangan. Nasi mandi sendiri. Jangan digabungkan. Kalau rumahnya kaya ya mungkin rumah kaya kok kasih itu anda lagi. Ya, seorang ngerti lah namanya memuliakan tamu dapat apa? Pahala. Dia yang diundang harus ngerti juga. Ya sudahlah, mungkin dia lagi enggak ada duit, lagi susah, lagi apa ya. Tapi Rasulullah SAW tawadhu, bahkan kalau diundang untuk makan makanan yang sangat sederhana, yang mungkin dibuang di zaman itu tidak dimanfaatkan. Kalau diundang untuk makan itu, kata Rasulullah, saya akan datang. Taib, Anas radhiyallahu anhu qala kanat naqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adba adalah onta Nabi namanya al-adba la tusbak, tidak pernah kalah kalau pacuan onta, tidak pernah kalah. Aulak takadu tusbak, atau hampir tidak pernah kalah. Memang kuat onta Nabi. Faja'a Arabiyun ala qa'udin lahu, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, bukan orang kota, orang Arab Badui. Yang mungkin adabnya tidak seperti orang kota. Ala qa'udin lahu, dia bawa onta. Onta qa'ud maksudnya onta yang sudah bisa ditunggangi. Umur antara 2 tahun sampai 5 tahun. Belum besar sekali. Beda kalau onta Nabi sudah gede, sudah sempurna besarnya, sudah kuat. Ini masih antara 2 tahun sampai 5 tahun. Maka tiba-tiba fasabaqaha, tiba-tiba onta Arab Badui ini menang, ngalahin onta siapa? Nabi. Fasyaqqa dzalika 'alal muslimin. Kaum muslimin gelisah, waduh. Onta Nabi kalah ini. Enggak enaknya Arab Badui datang Badui ngalahin apa? Onta Nabi. Selama ini kita kalah mulu. Ini bukan orang apa? Bukan datang jagoan dari mana? Badui. Badui datang tahu-tahu menang. Lah ini gimana ini? Ya. Sampai hal itu memberatkan kaum muslimin. Hatta arafau, sampai Rasulullah tahu, kayaknya para sahabat merasa enggak enak ketika onta Nabi kalah. Maka Rasulullah berkata, haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Merupakan hak Allah, tidak ada satupun perkara dunia yang tinggi kecuali Allah akan jatuhkan. Ya itu ini apa? Onta menang perkara dunia, bukan perkara apa-apa. Waktunya jatuh. Sehingga para ulama ketika membahas hadis mereka mengatakan ini dalil dilarang untuk bangga-banggaan masalah apa?
dunia. Masalah membangga-banggakan perkara akan dijatuhkan oleh Allah suatu hari. Ya, rusak atau tewas atau apa, suatu saat akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sebagian orang, ini hadis, bayangkan, dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab tawadhu dan dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Kitabur Riqaq juga dalam bab tawadhu. Coba cara pandang ya. Bahwasanya tidak usah bangga-bangga dengan onta, kalah enggak ada masalah. Sebagian orang cara pandangnya ngawur. Ini dalil bahwasanya punya mobil paling kenceng dia sunnah. Punya motor paling kenceng sunnah karena onta Nabi kenceng. Subhanallah. Malah dibalik suruh beli motor yang mahal-mahal. Ini otak bagaimana saya juga bingung. Ini hadis dibawakan dalam bab tawadhu, bukan bangga-banggakan punya motor Harley Dimension. Bukan. Tadi hadis terakhir ya bahwasanya di antara faedah itu seorang tidak perlu bangga-banggakan perkara dunia. Karena perkara dunia setinggi apapun suatu saat akan hancur ya. Seorang berusaha berlomba dalam urusan akhirat ya. Kata Allah ketika menyebutkan tentang nikmat surga, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah. Ketika Allah menyebutkan tentang surga juga dalam ayat yang lain kata Allah, limithli hadza falyamalil amilun. Seperti inilah selamat dari neraka, masuk surga, hendaknya orang-orang beramal. Bukan sibuk fokus untuk dunia. Dunia enggak apa-apa kita dapatkan tapi tidak usah untuk kita pamer-pamerkan bangga-banggaannya.